Hai semuanya, sawadee-krap. Kita sudah ketahui bahwa Baradae dan juga istri dari Kadif Propam itu adalah dua orang yang sudah mengajukan diri untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Bagi aku pribadi dan juga banyak masyarakat Indonesia menilai, kenapa kok mereka berdua meminta perlindungan ke LPSK, bukankah si tersangkanya Brigadir J itu sudah meninggal dunia? Ada juga sebagian masyarakat yang berpikir seharusnya yang meminta untuk perlindungan dari lembaga LPSK ini harusnya adalah keluarga dari Brigadir J, karena mereka juga termasuk dalam rombongan saksi dari kasus ini. Kita ketahui juga di Polda Jambi ada 11 anggota keluarga dari Brigadir J juga yang sudah dilakukan pemeriksaan terkait dengan penemuan lah ya data-data otopsi di sana. Tapi kita akan bahas lebih lanjut hari ini adalah mengenai keterangan dari Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu, yang aku dapatkan dari YouTube Medcom ID. Ada beberapa keterangan dari beliau yang cukup menarik bagi aku pribadi, karena sampai sekarang kan Barada E dan juga Ibu E ini masih belum ada keputusan dari LPSK apakah menerima permohonan untuk dilakukan perlindungan ataukah menolaknya. Karena kalau secara undang-undang teman-teman, pada saat seseorang mengajukan diri untuk dilindungi oleh LPSK, itu ada jarak hanya sekitar 7 hari dan LPSK harus menentukan menerima atau menolak hal tersebut, tentunya dengan ada konsekuensi dan juga aturan-aturan di situ. Kita akan coba dalami lebih lanjut. Apakah mungkin LPSK juga bisa memberikan bantuan ke keluarga Brigadir J? Itu yang akan coba kita pahami dari sini. Pertama, dari keterangannya Edwin Partogi Pasaribu di sini dikatakan bahwa dia sudah bertemu dengan Baradae dan juga Ibu P, dan untuk Ibu P sendiri tidak bertemu secara langsung. Awalnya adalah Irjen Verdi Sambo yang mengajukan perlindungan ke sang istri. Permohonan memang secara hukum bisa diwakilkan oleh tim kuasa hukum ataupun keluarganya. Dan bagi aku pribadi, masa sih seorang istri jenderal gitu meminta perlindungan untuk dari lembaga LPSK? Siapa yang berani macam-macam begitu kan, punya power yang cukup kuat bagi aku. Tapi kalau untuk Baradae masih make sense lah ya, karena Baradae bukanlah pejabat tinggi di kepolisian dan tidak punya banyak wewenang, berbeda dengan istri dari Irjen Verdi Sambo. Dan ini juga menjadi pertanyaan kan, bukankah tersangkanya itu adalah menurut versi mereka adalah Brigadir J, dan Brigadir J juga sudah meninggal. Kemudian lantas mau dilindungi dari siapa? Siapa yang berusaha mengancam Baradae ataupun juga Ibu P? Kemudian kenapa meminta perlindungan? Itu juga hal yang masih terus dilakukan assessment. Berbicara mengenai assessment, ini menjadi salah satu hal yang menjadi excuse dari Ibu P yang belum bertemu dengan lembaga LPSK pada saat itu, karena alasannya saat itu sedang dalam trauma dan juga kesedihan yang mendalam. Ini kita bisa maklumi jika memang seandainya benar dugaan pelecehan seksual itu beneran terjadi, itu pasti akan membekas sangat kuat di beliau. Nah, ada dua peristiwa yang dilaporkan ke kepolisian dari pihaknya Pak Jenderal ya. Pertama adalah peristiwa tindak pidana pencabulan, dan kedua adalah percobaan pembunuhan. Pembunuhan itu adalah dua hal yang dilaporkan. Nah, kalau dari segi aturannya, LPSK itu memang punya waktu 7 hari untuk menerima atau menolak permintaan perlindungan tersebut. Nah, 7 hari itu ternyata setelah aku cek di sini, 7 hari itu bukan dari pertama kali seseorang itu atau Baradae melaporkan diri ke LPSK, 7 hari kemudian langsung ada keputusan, bukan. Tapi 7 hari itu adalah setelah prosesnya lengkap. Salah satu proses yang belum dilakukan sampai sekarang dari kedua orang ini adalah pertama, dari Ibu P ya, yang sampai sekarang itu masih belum melakukan asesmen psikologi. Ini adalah salah satu bagian yang harus dipenuhi terlebih dulu sebelum dari LPSK menentukan apakah akan menerima atau menolak proses untuk dilakukan perlindungan kepada saksi tertentu. Kalau diterima, itu perlindungannya seperti apa sih, Anjas? Jadi ya, perlindungannya ada berbagai macam tingkatannya teman-teman. Kalau ada ancaman yang nyata, mereka bilang akan menyiapkan rumah yang aman. Kalau ada pengamanan, ada ancaman yang nggak terlalu ya levelnya masih oke lah, bisa di bawah berikutnya lagi pengamanan yang melekat, misalnya ada penempatan petugas kayak pengawal begitu, dan di bawahnya lagi level ada pengamanan pengawasan dengan CCTV dan juga kontrol serta pendampingan secara hukum. Misalnya kalau di pendampingan secara hukum, walaupun mereka bukan pengacara ya,
Tapi mereka bisa mendampingi juga, jadi kalau pada saat proses BAP atau rekonstruksi dan sebagainya, LPSK juga bisa mendampinginya. Tujuannya sih agar tidak mendapatkan saksi tersebut pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Bagi aku pribadi, ini sangat pas untuk Baradae, karena ada dua kubu sekarang di masyarakat Indonesia yang menilai bahwa apakah benar ada yang percaya Baradae adalah pelaku penembaknya. Di sisi lain ada yang tidak percaya bahwa Baradae adalah pelaku penembaknya, dengan data-data salah satunya adalah mengenai senjata yang dipakai Baradae untuk menembak bukanlah tipikal senjata yang dimiliki oleh pangkat Barada, biasanya sudah jenderal. Itu adalah yang kita menjadi perdebatan, tidak hanya masyarakat awam tapi juga sejumlah tokoh dan juga mantan Bareskrim juga mengatakan hal senada. Tingkat ancaman, kondisi medis pelaporan adalah faktor penting penentuan. Jadi ini adalah dua hal yang menjadi dua komponen penting untuk menerima laporan tersebut dan juga memberikan treatment. Tingkat ancamannya ya kalau untuk keluarga jenderal sih, menurut aku siapa yang berani macam-macam kan ya, pasti tingkat pengamanannya juga tinggi kan ya, punya jabatan tinggi, punya penghasilan juga tinggi, level atas agak sulit lah buat orang berani ke sana. Tapi kalau untuk Baradae ya bisa menurut aku. Tapi ini masih belum ada keputusan apakah diterima atau tidak. Keputusan ini akan diberikan kalau nanti Ibu P itu sudah bersedia dilakukan asesmen psikologinya. Kenapa kok tidak dilakukan asesmen psikologi? Bukankah aku juga sudah lihat ya sejumlah ada psikolog ya yang diturunkan dari kepolisian ya, penyidik ya, untuk membantu penanganan pemulihan psikologi dari Ibu P. Kenapa kok itu juga tidak linear dengan LPSK? Itu bisa ketemu, kenapa yang LPSK nggak bisa ketemu? Apakah ini adalah sesuatu hal yang sedang menjadi strategi berikutnya? Dan yang paling dasar aja, kenapa harus dilindungi sih? Emang dilindungi dari siapa? Bukankah Brigadir J sudah meninggal dunia yang menjadi tersangka untuk versi mereka? Oke, kalau keluarga Brigadir J yang mau mengajukan diri ke LPSK, apakah bisa? Itu juga ditanyakan dalam wawancara ini. Dan beliau mengatakan secara umum boleh siapapun, kami terbuka, saksi, korban, pelapor, perlindungan itu akan diberikan saat proses pidana. Ya, menurut aku kalau dibilang siapa yang paling riskan secara objektif ya, aku melihat dari sisi luar, ya yang paling riskan adalah Baradae. Memang kita harus mengakui, terlepas ini benar atau tidak, dia yang menembak atau bukan, ya ini adalah menjadi kunci kan ya, bisa menjadi petunjuk sekali karena salah satu alat bukti itu adalah keterangan terdakwa. Menurut versi dari keterangan penyidik, Baradae adalah yang menembak, dan kalau memang alibinya adalah benar, dia hanya menyelamatkan diri, ya pastinya ini akan bagus buat dia. Tapi kalau alibinya itu tidak kuat, tidak ada alat bukti yang mendukung sana, ya dia dikatakan sebagai pembunuh nanti, indikasinya begitu. Nah, terus kalau untuk keluarga Brigadir J, menurut aku juga, menurut kalian perlu nggak sih mereka itu dilakukan perlindungan, terutama orang tua ya, karena orang tua, bibi, kakak, mereka adalah orang-orang yang mengambil foto, kemudian juga melakukan rekaman video, mempublikasikannya ke sosial media. Itu bagi aku adalah salah satu orang yang cukup penting untuk dilindungi. Apalagi dari tim kuasa hukum juga menyatakan ada seseorang, saksi kunci juga, yang dia menyimpan data-data elektronik, di mana di situ dikatakan Brigadir J itu sebulan terakhir beberapa kali menerima ancaman pembunuhan, bahkan di hari terakhir sebelum kejadian tersebut, di hari kejadian itu 1 hari sebelumnya juga sama menerima ancaman dari seseorang. Menurut aku itu juga penting untuk dimasukkan ke dalam LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Itu sih pendapat aku pribadi. Tapi kalau untuk level-level yang atas ini, kalau seandainya itu perlu, berarti ada kasus yang lebih besar lagi dong. Ada seorang jenderal meminta perlindungan dari siapa lagi gitu. Tapi kalau rakyat kecil kayak kita atau ya nama-nama yang aku sebutkan tadi, itu make sense. Tapi kalau ini lebih di atas jenderal, berarti ada konspirasi juga yang beredar di luar sana, di samping mengenai isu tentang motif ya. Ini tentang motif mengenai isu tentang asmara, perselingkuhan, atau pelecehan. Ada juga mengenai
konspirasi bahwa Brigadir J mengetahui sesuatu hal rahasia yang sangat besar jika dugaannya ini mengarah ke pembunuhan berencana. Ini kan juga bukan sekedar asumsi biasa ya teman-teman, karena pembunuhan berencana itu juga sudah dalam masuk tahapan proses penyidikan. Kepolisian pun juga sudah meng-acknowledge-nya dan sedang mendalami lebih lanjut. Artinya ini kan butuh alat-alat bukti untuk menuju ke sana kan ya, untuk menentukan apakah beneran ada pembunuhan berencana atau tidak. Kalau sudah selesai nih ya selesai tahapan penyidikan pihak kepolisian, oh sudah ketahuan siapa tersangkanya, sudah ada alat buktinya lengkap, itu akan dilimpahkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan kalau dinilainya sudah lengkap semuanya, baru akan masuk ke pengadilan. Nah ini adalah bagian yang masih cukup panjang menurut aku. Apakah mungkin dalam bulan depan itu sudah bisa masuk ke pengadilan? Karena tahapan sekarang kan masih di penyidikan. Penyidikan, kejaksaan baru nanti ke pengadilan. Tapi kalau aku lihat dari proses awal, pada saat dari tim kuasa hukum Brigadir J melaporkan tentang pembunuhan berencana, pasal di situ dalam waktu beberapa hari juga sudah langsung diterima kan, masuk ke dalam penyidikan. Mudah-mudahan dari tahapan penyidikan, pengumpulan alat bukti menunjukkan tersangka, langsung tahapannya ke kejaksaan bisa langsung menuju ke pengadilan, dan kita akan melihat seperti apa fakta-fakta yang selama ini selalu digaungkan oleh tim penyidik harus menggunakan criminal science investigation. Aku lupa pokoknya secara data ilmiah ya istilahnya seperti itu, dan menurut aku itu adalah hal yang wajar ya. Setiap kasus memang pada saat diuji nanti di pengadilan, yang paling kuat biasanya adalah yang punya landasan dan juga data-data ilmiah. Kita nantikan perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku juga update banyak hal-hal yang tidak aku update di YouTube ini, tapi aku update di sana, dan juga ada beberapa live untuk menunjukkan tentang luka-luka yang berada di tubuh Brigadir J secara langsung tanpa sensor. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Please subscribe channel YouTube ini juga. Kabun krap. Bye-bye.